Oke, teman-teman, saya masuk ke sesi yang kedua ya. Jadi di sesi yang kedua ini, teman-teman, sesi yang kedua ini, oh teman-teman, suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jadi di sesi yang kedua ini, di mata kuliah Hukum Tata Negara, kita akan sedikit mengulas terkait dengan sumber hukum tata negara, sejarah, kemudian juga akan ada perkembangan terkait dengan materi muatan konstitusi di Indonesia tentunya. Nah, kalau di hukum tata negara itu merupakan cabang ilmu hukum yang kemudian mempelajari prinsip-prinsip dan norma yang mengatur tentang organisasi negara, lembaga negara, kemudian juga ada hubungan antar lembaga negara serta hubungan antar negara dengan warganya tentunya. Lah, di sini nanti akan ada pemahaman mendalam terkait dengan sumber-sumber hukum tata negara, perkembangan konstitusi yang kemudian itu akan sangat penting ya atau signifikan dalam menganalisa sistem ketatanegaraan di Indonesia tentunya. Nah, kalau kita berbicara masalah sumber hukum tata negara, itu sumber hukum tata negara merupakan asal atau tempat yang kemudian ditemukannya kaidah-kaidah hukum. Lah, kaidah-kaidah hukum ini itu mengatur apa saja sih? Kaidah-kaidah hukum ini itu akan mengatur organisasi negara dan hubungan antar lembaga negara. Sumber-sumber ini kemudian akan menjadi landasan pembentuk, pelaksanaan, dan pengujian norma-norma hukum ketatanegaraan. Nah, pemahaman tentang sumber hukum tata negara itu sangat penting dalam mengkaji nanti terkait dengan legitimasi, kemudian ada hierarki, kemudian juga ada koherensi sistem ketatanegaraan di Indonesia tentunya. Istilah sumber hukum, ya teman-teman ya, istilah sumber hukum yang pertama itu terkait dengan konsep dasar. Sumber hukum itu merujuk pada asal-usul norma yang kemudian diterapkan di suatu negara tentunya. Kemudian terkait dengan landasan legitimasi itu memberikan keabsahan terhadap norma-norma hukum dalam sistem hukum itu sendiri. Ya, beda ya antara konsep dengan landasan. Kemudian kalau dasar implementasi atau dasar penerapannya itu akan menjadi landasan bagi penerapan hukum itu sendiri dalam kehidupan bernegara. Jadi dia digunakan sebagai jembatan atau alat ini teman-teman. Kemudian ada beberapa kategori sumber hukum. Yang pertama itu terkait dengan kebiasaan atau custom. Jadi praktik atau adat yang kemudian berkembang di masyarakat ya. Jadi kalau di sini itu kan diterima sebagai norma yang mengikat, kemudian mencerminkan nilai-nilai masyarakat itu sendiri, tidak tertulis secara normal ya. Jadi teman-teman kan bisa lihat tuh kayak kearifan-kearifan lokal ya teman-teman ya. Jadi kayak di Bali, di suku Jawa, di suku Tengger itu kan juga masing-masing dia punya adat kebiasaan. Kemudian terkait dengan undang-undang, uh, jadi norma yang dibuat dan ditetapkan oleh lembaga legislatif. Jadi memiliki kekuatan hukum yang jelas, kemudian dapat dipaksakan oleh aparat, kemudian disusun secara sistematis. Kemudian terkait dengan fungsi sumber hukum, ya. Kalau kita berbicara masalah fungsi sumber hukum, jadi yang pertama akan kita bahas itu adalah hierarki norma. Norma hierarki itu kan adalah tingkatan atau jenjang ya teman-teman ya.
Jadi norma yang lebih tinggi itu akan memvalidasi norma yang ada di bawahnya atau yang lebih rendah, menjamin koherensi sistem hukum dan mencegah pertentangan antar norma. Kemudian terkait dengan acuan utama. Kalau kita berbicara masalah acuan utama, maka kita akan berbicara terkait dengan konstitusi itu sebagai sumber hukum tertinggi, menjadi landasan bagi seluruh peraturan perundang-undangan dan semua produk hukum itu tidak boleh bertentangan dengannya. Kemudian terkait dengan dasar penyelenggaraan. Kalau kita berbicara masalah dasar penyelenggaraan, maka kita akan berbicara terkait dengan mengatur struktur negara, pembagian kekuasaan, serta mekanisme check and balance dalam sistem ketatanegaraan. Nah, kemudian yang keempat itu adalah perlindungan hak asasi. Nah, kalau kita berbicara masalah perlindungan hak asasi, maka kita akan berbicara terkait dengan hak-hak fundamental dari warga negara dan membatasi kekuasaan pemerintah agar pemerintah itu tidak sewenang-wenang terhadap warga negara. Jadi keempat fungsi ini itu saling berkaitan dan kemudian akan menjadi sebuah fondasi sistem hukum tata negara yang koheren dan yang adil. Kemudian terkait dengan pengertian sumber hukum, ya, pengertian terkait dengan norma hukum yang bersifat formal, tertulis gitu. Jadi sumber hukum yang mencakup aturan tertulis dan norma yang lebih tinggi itu akan memberikan dasar filosofis, etis juga, kemudian juga legal. Menjadi pondasi sistem hukum yang memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang disepakati oleh masyarakat dan negara. Nah, jadi agar ditemukan harmonisasinya itu tadi teman-teman dan sinkronisasi. Jadi jangan sampai kemudian yang kemudian disepakati oleh masyarakat itu akan bertentangan dengan negara. Kemudian terkait dengan pengertian elemen-elemen non-juridis, itu sumber hukum juga mencakup elemen non-juridis seperti norma, seperti etika, prinsip politik, dan pendapat para ahli. Lah, kemudian elemen-elemen ini itu akan mempengaruhi pembentukan dan penerapan ya teman-teman. Pembentukan dan penerapan hukum karena mencerminkan nilai-nilai masyarakat termasuk keadilan sosial dan pengetahuan dari para ahli tentunya. Kemudian terkait dengan pengertian terkait keputusan-keputusan pengadilan atau praktek hukum yang diterima dalam masyarakat. Jadi sumber hukum itu mencakup kaidah dari keputusan pengadilan dan praktek hukum yang diterima masyarakat dalam sistem stare decisis ya. Keputusan pengadilan itu akan menjadi sebuah rujukan ya, rujukan untuk kasus serupa ya, jurisprudens ya. Jadi andai kata ada kasus serupa kemudian sebelumnya itu sudah pernah ada putusan, boleh kemudian digunakan. Kemudian terkait dengan pengertian yang dilihat perspektif teori hukum yang filosofis, kalau kita berbicara masalah filosofis, berarti kita sedang berbicara terkait dengan sumber hukum itu sebagai landasan moral dan etis yang kemudian mendasari keberadaan hukum itu sendiri. Kalau kita berbicara masalah tradisi, hukum alam, kemudian juga ada sumber sumber hukum yang berasal dari prinsip moral universal sepanjang masa ya. Jadi nanti akan ada nilai keadilan, akan ada kebebasan terkait dengan hukum dan HAM, sehingga hukum itu akan punya produk sosial formal tetapi juga refleksi nilai moral. Jadi ini teman-teman sebenarnya kaitannya dengan moral, norma itu sebenarnya sudah harus teman-teman kemarin kuasai di materi pengantar ilmu hukum. Kemudian terkait dengan pengertian lanjutannya, terkait dengan perspektif yang beragam, pengertian sumber hukum itu bergantung pada perspektif yang kemudian digunakan. Ada yang positivis, ya menekankan aturan tertulis yang memiliki kekuatan hukum yang dapat dipaksa. Jadi kalau sudah ada aturannya, ya mau tidak mau harus melaksanakan gitu ya. Kemudian terkait dengan pendekatan positivis ya, melihat hukum itu sebagai sistem terstruktur yang hanya dalam teks tertulis dan dihasilkan oleh otoritas yang syah tentunya.
Kemudian terkait dengan pandangan filosofis, itu mencakup faktor-faktor non-yuridis pembentukan hukum, termasuk nilai moral, tradisi, etika, dan budaya. Cerminan nilai masyarakat itu terkait dengan hukum bukan hanya hasil prosedur formal, tetapi juga cerminan nilai masyarakat. Perspektif ini kemudian mempertimbangkan interaksi antar norma tertulis dan aspek sosial budaya tentunya. Kemudian terkait dengan penggolongan ini teman-teman, terkait dengan penggolongan sumber hukum, terkait dengan sumber hukum itu ada yang namanya sumber hukum formil, kemudian sumber hukum material, ya. Jadi kalau sumber hukum formil itu memiliki bentuk yang jelas dan terstruktur, mudah dikenali dan diterima sebagai norma yang sah, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan putusan pengadilan. Kemudian sumber hukum material itu faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum secara langsung maupun tidak langsung. Jadi di sini kondisi sosial politik, kondisi ekonomi, pandangan keagamaan, dan hasil penelitian ilmiah. Sebentar teman-teman, saya tak balas WhatsApp dari atasan saya dulu. Kemudian terkait dengan sumber hukum formil, ya, itu memiliki bentuk yang jelas dan terstruktur, mudah dikenali dan diterima sebagai norma yang sah. Itu ada undang-undang, peraturan pemerintah, ada perda, kemudian juga ada putusan pengadilan. Lah, kemudian ada sumber hukum material, ya. Jadi kalau sumber hukum material itu faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum secara langsung maupun tidak langsung, itu kondisi sosial politik, ada kondisi ekonomi, ada pandangan keagamaan, juga ada hasil penelitian. Kemudian terkait dengan sumber hukum tata negara. Jadi kalau sumber hukum tata negara ini terkait dengan hukum tertulis, itu peraturan resmi yang kemudian disusun, disahkan, dan diterbitkan oleh lembaga negara yang berwenang. Kemudian hukum tidak tertulis itu kebiasaan, tradisi, dan praktik yang diterima dalam kehidupan kenegaraan. Kemudian terkait dengan interaksi keduanya, itu saling melengkapi dalam membentuk struktur dan sistem hukum negara. Hukum tertulis itu memberikan kepastian hukum, sementara hukum tidak tertulis itu akan mengisi kekosongan dan menyediakan fleksibilitas dalam penerapan hukum sesuai nilai-nilai hidup dalam masyarakat. Kemudian sejarah dan perkembangan konstitusi terkait dengan Undang-Undang 1945, konstitusi pertama pasca kemerdekaan, kemudian ada Undang-Undang RIS, konstitusi di era federal, kemudian ada konstitusi sementara era parlementer, ada ada Undang-Undang 45 amandemen konstitusi era reformasi, kemudian dari 99 kemudian ke 2022. Nah, kalau kita berbicara masalah Undang-Undang 1945, kita membahas terkait dengan pembentukan,
maka disahkan pada 18 Agustus 45 oleh PPKI sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Kemudian ada perdebatan utama bentuk negara, republik versus monarki, dan kedudukan presiden dalam sistem pemerintah. Kemudian terkait dengan sistem pemerintahan itu mengadopsi sistem presidensial ya dengan kekuasaan besar pada presiden ya mutlak ini teman-teman. Kemudian terkait dengan hubungan antar lembaga, pembagian kekuasaan antar eksekutif, legislatif dan yudikatif tentunya. Kemudian terkait dengan Undang-Undang RIS, latar belakang ya disusun setelah Indonesia itu memperoleh pengakuan kedaulatan Belanda pada konferensi meja bundar, bentuk negara itu mengubah Indonesia menjadi negara federal. Kemudian terkait dengan perdebatan utama juga pertentangan antar pendukung negara kesatuan. Kemudian terkait dengan Undang-Undang Dasar ya. Sementara ini terkait dengan pengesahan bentuk negara, bentuk pembentukan dan sistem pemerintahan, saya rasa ini teman-teman juga dulu sudah dapat di bangku sekolah ya teman-teman ya. Ini pelajaran sejarah teman-teman. Saya klik yang penting-penting aja terkait dengan perubahan Undang-Undang 45, terkait dengan latar belakangnya itu amandemen 45 itu dimulai dari tahun 99 ya. Setelah Indonesia kemudian mengalami reformasi habis-habisan dulu, politik yang dipicu oleh jatuhnya pemerintah Orde Baru Soeharto. Kemudian tujuan amandemen itu perubahan ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pemerintahan Indonesia agar lebih demokratis, transparan, dan sesuai dengan tuntutan zaman. Kemudian aspek-aspek perubahan, ini perubahan mencakup penegakan hak asasi manusia, penguatan sistem demokrasi, serta desentralisasi kekuasaan yang lebih luas ke daerah. Kemudian terkait dengan kelembagaan pembentuk. Jadi yang pertama lembaga penyelenggara ya perubahan UUD 45 itu dilaksanakan oleh MPR. Kemudian tahap yang kedua itu amandemen. Amandemen itu berlangsung dalam 4 tahap. Kemudian keterlibatan stakeholder ya. Itu proses melibatkan partai politik, akademisi dan masyarakat luas tentunya. Kemudian tujuan perubahan itu memastikan undang-undang mencerminkan nilai demokrasi, HAM dan desentralisasi kekuasaan. Lah, apa saja sih pokok-pokok yang kemudian diperdebatkan di amandemen Undang-Undang 45 tentunya? Yang pertama itu terkait dengan kekuasaan, pemisahan kekuasaan. Jadi memisahkan kekuasaan saat itu, eksekutif, yudikatif, dan legislatif itu dengan lebih jelas untuk memperkuat prinsip check and balance. Jadi sudah di apa tuh namanya sudah dipotong-potong ya teman-teman ya. Jadi sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Kemudian penguatan sistem demokrasi. Jadi mengurangi kewenangan MPR itu untuk mengubah undang-undang dasar secara sepihak dan membuat mekanisme perubahan undang-undang secara lebih transparan. Desentralisasi kekuasaan itu akan memberikan contoh otonomi lebih besar kepada daerah untuk mengelola urusan rumah tangga masing-masing. Kemudian perdebatan pokok amandemen itu terkait dengan perlindungan hak asasi, kemudian juga ada pembentukan Dewan Perwakilan Daerah. Jadi membentuk Dewan Perwakilan Daerah itu juga mewakili teman-teman, mewakili kepentingan daerah dalam kebijakan nasional. Kemudian terkait dengan penguatan lembaga pengawasan, itu memperkuat lembaga pengawasan seperti Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Begitu ya teman-teman ya. Untuk yang kedua, saya minta waktunya 10 menit teman-teman.
Halo, assalamualaikum. Oh, pulau ini badhe taken. Kakak jenengan itu kemarin kok baru dicetak di tahun 2025. Emang kenapa ya, Om? Oh, alah, misah ya. Nggih. Ya otomatis kan dia keluar dari kakak tersebut ya. Iya, jadi nyata Om, ini ini si Intan itu ternyata untuk daftar di SMA Sirangkang itu dia terkendala masalah kata. Jadi nggak bisa, itu kan nanti tak jelaskan dulu. Jadi kakak itu kan pasti akan terintegrasi atau terhubung langsung nih secara database ya. Yang namanya database itu pasti akan membaca kakak yang terbaru. Nah ini tak cek tadi kakaknya tuh memang tanggal tanggal berapa ya? Kalau nggak tanggal 1 ya pokoknya sih bulan 6 apa sih? Tak cek sebentar. Tahun ini ya pokoknya 2025. Sedangkan kalau pakai domisili itu kakak itu umurnya adalah 1 tahun. Nah ini coba tak tanyakan ke pusat ya. Ini memang ini memang kesalahannya di kakak. Jadi kalau kakak itu kan ada toh Om yang di bawah pojok kiri itu dikeluarkan pada tanggal. Bener ya Om ya? Ini tuh kalau tak baca tadi punyanya si apa tuh namanya Intan. Halo, halo, halo. Jadi ini kalau tak baca punyanya Intan ini Om, untuk yang kakak itu ternyata di keluar Intan kakak. Tapi juga tadi agak sebentar kok. Kok gitu ya? Apa tujuannya? Bisa ya. Makanya ini kemudian apa tujuannya? Sekolah. Tanggal 6 bulan 1 ya bener oh setahun nggak ada. Nek, nek itu tidak akan bisa Om karena dinas itu kan pasti akan terbentuk Om antara dinas pendidikan, dinas capil dengan dinas sosial. Itu mereka tuh akan terbentuk. Jadi nek kita terus kemudian menggunakan kakak yang lama, mereka sistemnya yang tidak mau menerima. Lah iki tak coba sih ya Om ya, tak coba sih kemudian saya mau tanya ke apa tuh namanya dinas, ini kira-kira model diakalinya gimana atau ada solusi yang seperti apa? Itu ya Om ya. Tak coba bantu soalnya tadi saya daftarin punyanya si Cindy bisa. Langsung masuk punyanya anak apa adik asuh saya bisa. Lagi punyanya si Intan tiba-tiba apa tuh namanya ada peringatan lagi bila tak tanya sama guru yang kemarin apa tuh namanya verifikasi. Mas ini kakaknya nggak ada 1 tahun umurnya, makanya indikasinya itu apa tuh namanya akan ada akan numpang. Kalau dulu itu jadi biar ngakali, itu ngomong sing di luar zonasi itu ngakali ini numpang kakaknya sing orang terdekat. Makanya kakak dibuat umurnya itu tidak boleh kurang dari 1 tahun. Jadi ternyata umurnya itu baru 6 bulan. Kakak, coba ini tak itu dulu wes tak apa jenenge tak tanya dulu wes sama apa tuh namanya sama orang-orang yang kira-kira bisa tak tanyain. Iki nak somone orang yo memang rodo-rodo yo ternyata kakaknya yang bermasalah. Itu dia oke. Siap. Nanti coba tak maksimalkan bantu ya.